أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Billahi Sadaqallah. khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adinda kita Syifa Rahmania Latifah, mahasiswi Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Haji Bunyamin MPDI untuk menyampaikan sambutan atau pengantar pada kegiatan tadarus multidisiplin kita malam ini. Kepada Pak Den kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Prof. Mulyadi Kartanegara selaku narasumber kita pada malam hari ini, Pak Nandi Rahman, Bapak Ibu semuanya yang sempat join. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita dari waktu ke waktu. Mudah-mudahan dengan kita pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan berikan nikmat yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu sekalian, saya dapat informasi dari Pak Amirullah dan teman-teman bahwa tadi siang yang daftar itu udah 130-an ya. Ini artinya tema ini memang menarik ya untuk diikuti oleh berbagai macam pihak. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan UHAMKA saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada LPPAIK yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan judul Tadarus Multidisiplin. Kajiannya cukup menarik saya kira,
dan insya Allah ini akan memberikan pencerahan ya kepada kita semua. Saya tidak memberikan kata pengantar Pak Amir. Kalau kata pengantar tuh harus hebat itu ya, harus menguasai itu ya. Saya justru ingin menjadi mustami ya. Bagaimana ibadah sufistik dan tradisi keilmuan. Dan memang umat Islam sekarang yang merindukan kejayaan Islam ya, yang sekarang catatan sejarahnya begitu dahsyat. Kapan ini bisa terulang lagi ya, Islam menguasai dunia dalam tradisi keilmuan seperti Islam pernah berjaya di masa lampau, dan bagaimana andil tentu saja sufi dalam hal ini ya, dalam tradisi keilmuan itu. Kita akan mendengarkan dari ahlinya. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih Prof. Mulyadi atas berkenan memenuhi undangan teman-teman di UHAMKA. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan buat kita semua. Saya kira itu saja Pak Amir. Mari kita awali tadarus multidisiplin ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Dr. Bunyamin, MPDI. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa juga ada yang bergabung. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada Prof. Mulyadi Kartanegara, secara umum mungkin Bapak Ibu dan para peserta pada tadarus multidisiplin sudah mengenal lah ya Prof. Mulyadi Kartanegara. Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim, penulis yang saya kira banyak dibaca karya-karyanya secara luas. Tapi tidak salah saya membacakan lagi sedikit mungkin bagi adik-adik kita mahasiswa mungkin yang belum terlalu dekat dengan beliau, mengenal beliau. Jadi beliau merupakan guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau menyelesaikan S2 dan S3-nya di Chicago University ya, Amerika. Beliau juga ini sebetulnya dosen tamu di beberapa negara. Dan memang bidang keilmuan beliau ini filsafat ilmu ya, filsafat Islam, tetapi tulisan-tulisan beliau ini melintasi sebetulnya gitu. Dan terakhir kalau tapi saya belum punya ya karyanya Prof. Terakhir itu 2020 kemarin kalau nggak salah saya pernah di-share sama teman-teman, itu ada buku baru beliau itu terkait dengan pemikiran beliau 6 jilid ya. Kalau nggak salah ya judulnya itu Mengarungi Lautan Ilmu ya. Jadi ini 6 jilid di autobiografi. Iya, itu autobiografi beliau ya. Nah, jadi 6 jilid yang diberi judul Mengarungi Lautan Ilmu. Jadi tentu pada malam hari ini beliau sangat tepat sekali kita ingin mendengarkan pencerahan dari beliau tentang ibadah sufistik dan tradisi keilmuan Islam. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang ibadahnya bagus sekali tetapi pada aspek tradisi keilmuannya lemah. Begitu juga sebaliknya, ada orang yang tradisi keilmuannya sangat bagus tapi dimensi spiritualnya katakanlah sangat rapuh, kering. Nah, bagaimana kita mencoba mengintegrasikanlah kedua aspek ini sebagaimana yang berkembang dalam tradisi Islam ya, khususnya abad pertengahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang pengantar, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Prof. Mulyadi Kartanegara untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Prof. Mulyadi kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, pada
Bapak Wakil Rektor 4, Bapak Bunyamin ya, Hamka, Kak Nandi yang saya sudah lama kenal tapi sudah jarang bertemu. Alhamdulillah Allah mempertemukan di sini, dan juga saya kira dekan-dekan, dosen-dosen, juga para mahasiswa dan juga panitia yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberi kita kesehatan sehingga kita bisa menyelenggarakan apa yang kita rencanakan jauh-jauh hari. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah pencerahan dan keberkahan di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Judul yang diberikan adalah ibadah sufistik dan tradisi ilmiah Islam. Tetapi saya di sini akan membalik dulu, tradisi ilmiah Islam dulu, karena itu lebih umum, kemudian nanti lebih spesifik lagi kepada tasawufnya. Ya, bicara tentang tradisi ilmiah Islam, cakupannya luas sekali, dan saya sudah menulis buku, judulnya Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam. Di situ ada 6 bab yang itu membahas tentang satu problem yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia terutama. Kita ini negara terbesar Muslim di dunia, tetapi dari sudut keilmuan kita jauh ketinggalan oleh negara-negara yang lain, bahkan oleh agama-agama yang lain. Mengapa begitu? Jawaban singkatnya antara lain adalah karena kita tidak punya tradisi ilmiah yang mapan. Mengikuti Barat juga separuh-separuh, dan kita melupakan tradisi ilmiah Islam yang luar biasa. Nah, untuk itulah saya kemudian menulis sebuah buku Reaktualisasi Tradisi Ilmiah Islam. Saya tidak tahu apa perpustakaan UHAMKA sudah punya atau enggak deh. Ya, di UIN setiap fakultas diwajibkan untuk membeli 3 buku saya, ya, pengantar epistemologi Islam, yaitu filsafat ilmu Islam, kemudian integrasi ilmu, dan yang ketiga adalah tradisi ilmiah Islam. Itu trilogi yang tidak boleh ditinggalkan, dan itu di situ kita akan mengenal betapa kaya tadi dikatakan oleh Wakil Rektor, betapa kaya sebenarnya tradisi keilmuan Islam. Suaranya nggak keluar. Oh gitu ya. Bagaimana sekarang nih? Halo? Jelas. Prof. Kedengaran suaranya. Senar. Jelas, Prof. Kalau dari saya. Oh gitu ya. Ya silakan, Prof. Oke ya. Jadi kalau baca 3 buku itu saya nggak bakal ceramahkan di sini karena akan terlalu banyak. Tolong saja nanti kalau ada di perpustakaan dibaca lagi sehingga kita bisa mengenal betapa kayanya tradisi ilmiah Islam itu, bukan saja dalam ilmu-ilmu nakliyah yang biasanya kita pelajari, yaitu ilmu agama. Ya, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tasawuf, tapi juga ilmu ulumul aqliyah, ulumul aqliyah, ya, seperti fisika, matematik, metafisik, dan logika, dan juga etika, ekonomi, dan politik. Nah, itulah pembagian ilmu oleh Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah. Ya, jadi ada al-ulumun naqliyah, yaitu ilmu-ilmu yang dasarkan kepada otoritas, ya, tidak pada akal. Itu otoritas Quran, otoritas Allah berupa Quran, kemudian otoritas Nabi berupa hadis. Ya. Nah, tetapi juga jangan lupa bahwa umat Islam juga mengembangkan ilmu-ilmu rasional, ya, seperti sebagai alat itu logika dikembangkan demikian pesat sehingga orang-orang dulu itu kalau berargumen luar biasa, ya, karena mereka kuasa ilmu matematik itu. Sebagai ilustrasi saja, Ibnu Sina membuat 9 buku tentang logika. Ya. Kemudian fisika itu mulai dari astrofisik, ya, yang disebut as-sama wal alam, kemudian meteorologi dan sebagainya, botani, zoologi, anatomi dan sebagainya. Jadi sangat kaya sekali. Kemudian metafisik tentunya tentang ontologi, filsafat wujud, teologi, filsafat Tuhan, kosmologi, filsafat alam, antropologi, filsafat manusia, dan eskatologi, yaitu ilmu tentang akhirat. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh hanya menekankan ilmu-ilmu agama saja, ilmu nakliyah saja, tapi juga harus mengembangkan ilmu-ilmu akliyah. Ya. Nah, kemudian dalam
diskusi tentang Islam itu ada 3 terma yang nanti akan ada hubungannya dengan tasawuf ini. Ya, ada Islam, ada iman, dan ihsan. Nah, ketika konsep Islam, iman, dan ihsan itu dikembangkan, maka muncullah dari sana ilmu fikih yang mewakili Islam, kemudian ilmu kalam atau ilmu tauhid yang mewakili iman, dan kemudian ilmu tasawuf yang mewakili ihsan. Ya. Jadi dasar-dasar Islaminya ada di sana. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang tradisi ilmiah Islam, kita juga tidak boleh meninggalkan tentang sumber ilmu menurut tradisi ilmiah Islam. Di Barat, sumber ilmu itu hanya difokuskan kepada empirisisme, pada positivisme, kepada indera. Ya, jadi indera lah satu-satunya sumber ilmu menurut orang Barat, ya, terutama yang positivis. Tetapi Islam mengenal bukan hanya indera, tapi juga akal dan hati. Ya. Nah, dari pengamatan indera muncullah kemudian sains. Dari penggunaan nalar rasional muncullah kemudian filsafat. Dan dari mengasah kepekaan hati muncullah tasawuf. Ya. Jadi kalau dari konsep Islam, iman, dan ihsan, tasawuf itu muncul dari ihsan. Yang diapakan didefinisikan oleh Nabi, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Tuhan, melihat Allah. Kalau kau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihat. Anta'budullah ka'annaka tarah, lam takun tarah fa innahu yarak. Nah, itu dari situ dikembangkan kemudian spiritual Islam yang disebut dengan tasawuf. Ya. Nah, adapun dalil nakli ya, tentang indera, akal, dan hati itu ada di dalam salah satu surat mengatakan bahwa kamu dilahirkan dari perut ibumu tanpa mengetahui sesuatu apapun. Ya. Ja'ala sam'a wal absar wal afidah. Tapi Allah kemudian menciptakan penglihatan, pendengaran, dan afidah. Di mana saya membagi afidah menjadi 2, ya, satu akal, yang satu kemudian intuisi. Ya. Qalbu yang melaksanakan perenungan, tadaburan sebagainya saya sebut akal. Tapi qalbu yang menerima wahyu secara langsung atau ilham itu disebut oleh saya dengan hati atau intuisi. Ya. Nah, ilmu tasawuf adalah ilmu yang berhubungan dengan hati. Ya, jadi bukan berhubungan dengan indera ataupun akal, tetapi lebih menekankan pada persepsi intuitif. Ya. Dari situlah muncul kemudian tasawuf. Ya. Nah, dalam tradisi ilmiah Islam juga mereka bicara tentang metode ilmiah. Dan tidak seperti di Barat. Ulama-ulama, sarjana-sarjana Muslim mengenal 4 metode, yaitu tajribi, yaitu experimental method, yang cocok untuk melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu alam, atau al-ulu al-mutabi'iyah. Kemudian ada burhani, yaitu metode ilmiah untuk menganalisa benda-benda atau objek-objek yang non-fisik, ya, yang disebut dalam tradisi ilmiah Islam disebut al-maqulat. Ada al-mahsusat, ya. Al-mahsusat yaitu sensibles, objek-objek indrawi yang bisa ditangkap oleh panca indera, tapi juga ada al-maqulat, objek-objek yang hanya bisa dipahami oleh akal manusia. Ya. Tetapi baik yang mahsusat maupun makulat, kita meyakini status ontologis atau keberadaan, hakikat keberadaannya yang mungkin ditolak oleh orang Arab. Kemudian ada lagi metode irfani, ya, yang itu menyangkut metode intuitif, ya, yang hasilnya adalah ma'rifat dalam tasawuf. Kemudian ada pun metode yang lain adalah bayani, yaitu untuk decipher, ya, untuk mengorek apa makna teks suci itu seperti Al-Quran dan hadis. Dan bayani adalah metode ilmiah untuk meneliti naskah-naskah suci. Nah, inilah seputar tradisi ilmiah Islam yang menyangkut soal divisi ilmu, ya, ke dalam al-ulumul naqliyah dan al-ulumul aqliyah, kemudian al-ulumul aqliyah kepada al-ulumul nazariyah teoritis, dan kemudian al-ulum aqliyah
ke dalam juga amaliyah, yaitu praktis, ilmu praktis. Dari situ muncullah misalnya dari al-ulumun naqliyah, ilmu fikih, usul fikih, kemudian ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu kalam dan tasawuf. Sedangkan dari al-ulumul aqliyah muncullah logika, fisika, kemudian matematik, metafisik, dan dari ilmu-ilmu akliyah yang bersifat praktis ada etika, ekonomi, dan politik. Nah, marilah kita mengarah lebih spesifik lagi ke dalam tasawuf. Saya menyatakan di dalam buku saya Menyelami Lubuk Tasawuf tentang apa itu tasawuf. Saya mengatakan tasawuf adalah dimensi spiritual Islam. Ya, dimensi spiritual Islam. Kalau Annie Mary Schimmel menyebutnya mystical dimensions of Islam, di dimensi mistik daripada Islam. Mengapa saya katakan bahwa tasawuf itu adalah dimensi spiritual? Ya, karena para sufi itu lebih menekankan segi spiritual. Ya. Dia menganggap bahwa yang spiritual itu yang lebih hakiki dibanding dengan yang material. Dan ini berbalik ya secara diametris tentunya dengan pandangan materialis, positivis, sekularis yang memandang bahwa yang fisik itulah yang real. Bagi para sufi, yang spiritual itulah yang real. Ya. Dalam hal kehidupan, mereka lebih mengutamakan kehidupan akhirat, kehidupan spiritual daripada kehidupan dunia. Ya. Kemudian dalam hal pemahaman tentang agama juga mereka lebih menekankan segi dimensi esoterik, dimensi batin. Jadi Quran itu juga digali ya sedalam-dalamnya ya. Tapi Jalaluddin Rumi misalnya mengatakan bahwa memahami Quran itu harus dengan cinta gitu. Jadi ayat Quran itu seperti seorang perempuan ya yang bercadar. Gitu. Nah, dan si perempuan tidak akan membuka cadarnya kecuali ada cinta yang tulus dari kita. Jadi Al-Quran itu ayat Quran kalau kita cintai dia akan membuka tabir-tabirnya. Gitu. Jadi ada cinta. Nah, kalau kita nggak ada cinta kepada Al-Quran itu kan tertutup. Mungkin hanya bisa membaca lahiriahnya saja di Al-Quran. Dengan cinta, kata Jalaluddin Rumi, cadar daripada ayat-ayat Quran itu akan dibukakan sehingga kita bisa mengetahui yang lebih dalam lagi, pemahaman yang lebih hakiki lagi daripada yang sekedar yang bersifat zahiriyah. Karena itulah maka saya mengatakan bahwa secara general tasawuf adalah dimensi spiritual Islam. Oke, kalau kita bicara tentang tadi tentang pengertiannya, sekarang tentang tujuan tasawuf. Tujuan tasawuf adalah taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs, ya, yaitu pembersihan jiwa. Saya pernah mendengar atau membaca Pak Harun mengatakan Allah itu maha suci. Jadi hanya bisa didekati oleh orang-orang yang suci juga. Nah rupanya diri kita ini belumlah mencapai tingkat kesucian. Oleh karena itu maka menurut Sufi kita harus melakukan apa yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Yang tahap-tahapnya adalah pertama takhalli, ya, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Ya, takhalli ini apa? Takhalli ini adalah membersihkan diri dari semua akhlak yang buruk, ya, akhlak al-mazmumah. Ya, untuk apa? Untuk kemudian dihiasi oleh akhlak-akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Nah, kalau itu kita lakukan, maka terlihatlah ya dengan jelas sifat-sifat ilahi ya yang terpancar dalam diri kita. Ya, adapun jadi ibadah sufistik itu intinya adalah membersihkan diri kita dari semua kotoran-kotoran.
ya, rasa iri, dengki, ya, ujub, kibir, ria, ya kan, khianat, berbohong dan sebagainya. Itu adalah dirangkum dalam ibadah sofistik. Dan ibadah sofistik adalah ibadah untuk membersihkan jiwa kita dari semua pengaruh kotor dari nafsu-nafsu yang kita miliki, ya. Nafsu amarah, nafsu syahwat, dan nafsu qadabiyah, dan sebagainya. Nah, itu inti daripada ibadah sofistik adalah tazkiyatun nafs. Membersihkan diri. Untuk apa? Supaya terjadi transformasi jiwa. Ya. Kalau ilmu tidak membuat kita berubah, tidak membuat jiwa kita berubah, tidak mengadakan transformasi jiwa, maka ilmu itu seperti ilmu yang tidak diamalkan. Dan Nabi mengatakan bahwa ilmu yang tidak diamalkan kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Mungkin rendang, ya, tetapi nggak menghasilkan buah. Padahal tujuan dari seseorang menanam pohon itu menghasilkan buah. Jadi ilmu yang banyak tapi tidak mengubah, tidak melakukan transformasi kejiwaan, itu dianggap gagal. Dan menurut Jalaluddin Rumi, Anda boleh percaya atau tidak, ya, hanya tasawuf, dia bilang. Itu bukan fikih ataupun teologi yang bisa melakukan perubahan transformasi jiwa itu, tapi justru tasawuf. Ya. Karena apa? Dalam tasawuf ada syarat-syarat. Misalnya, ya, ada maqamat. Ya. Untuk mencapai maqam ma'rifat misalnya, itu tidak bisa kecuali kita sudah melakukan melampaui beberapa maqam yang lain. Taubat misalnya, sabar, syukur, juhud, dan sebagainya. Nah, itu makam-makam itu bisa diraih hanya ketika kita mengubah diri kita. Ada perubahan dalam diri kita. Ya, kalau belum taubat, ya tetap aja masih belum bisa sampai pada makam yang lain. Dan seterusnya begitu. Jadi perjuangan yang hebat untuk bisa mentransformasi jiwa menjadi lebih baik. Saya waktu diundang ke Konya, di mana makam Jalaluddin Rumi, ya, Maulana Jalaluddin Rumi terletak. Sebelum kita berziarah ke makam, kita dibawa ke sebuah ruangan di mana menyerupai dapur, ya. Jadi di situ digambarkan ada bahan sayur-sayur mentah gitu, daging mentah dan sebagainya, tapi sudah dalam bentuk plastik, ya. Tapi itu demonstrasi aja gitu. Terus bahan yang sudah dicincang-cincang, bahan yang kemudian digoreng, ya, sampai terus bahan yang sudah disajikan untuk bisa dimakan. Nah, ketika saya tanya, itu apa maksudnya itu? Nah, itu menggambarkan bahwa orang misalnya, kalau kita masuk tarekat Maulawiyah, tarekat Rumi, itu ibarat jiwa kita masih mentah, belum bisa dimakan. Oleh karena itu kita harus melalui proses tadi seperti dimasak itu kan. Cincang dulu, ya kan, dibersihkan dulu darah-darahnya, kemudian digoreng, diberi bumbu dan sebagainya, baru disajikan. Nah, itu menggambarkan bahwa dalam tasawuf yang penting adalah transformasi jiwa. Menuntut ilmu itu kemudian untuk dijadikan sebagai lentera, ya, sebagai upaya untuk semakin dekat dengan Allah, semakin suci kita kepada Allah. Nah, seperti itu. Jadi beda misalnya mungkin, ya, dengan kalau yang dimaksud dengan fikih dan ilmu kalam, maksudnya itu adalah yang formalitas. Jadi kita sholat aja begitu, ya kan, seperti sebuah rutinitas, ya, sehingga tidak berpengaruh betul pada transformasi jiwa. Ya. Dan tadi dikatakan transformasi jiwa itu tahap pertamanya adalah takhalli, ya, membuang semua sifat-sifat buruk manusia sejauh yang kita mampu, ya. Dan para sufi sudah memperinci itu penyakit jiwa itu, kotoran jiwa itu ini, dan juga cara bagaimana menghilangkannya. Selesaikah dengan membersihkan jiwa? Tidak. Ya. Ada tahap kedua. Tahap kedua adalah tahap tahalli, menghias
jiwa yang bersih itu dengan sifat-sifat, dengan akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, sabar, zuhud, tobat, ya, tobat dulu, tobat, sabar, zuhud, kemudian mahabbah, ma'rifat, kemudian juga tawakal, kemudian juga zuhud fid dunya, kemudian waro, kemudian juga ada ridho, kemudian juga ada fakir, ya. Kesadaran bahwa kita itu membutuhkan kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi ibadah sufistik ini mungkin berbeda ya dengan ibadah yang sering kita nggak sadari ya, sebagai transformasi jiwa. Jika ibadah kita itu rutinitas. Kalau sufi itu betul-betul dia membersihkan jiwa itu dengan sangat serius sehingga kemudian tercapai makam demi makam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, kemudian barulah tajalli ya. Tajalli ini mungkin dikaitkan dengan apa yang disebut oleh Al-Ghazali dengan takhalluq. Takhalluq. Jadi ada hadisnya Nabi yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Kalau kita sudah menerapkan sifat-sifat Allah yang baik ke dalam diri kita sejauh kemampuan manusia untuk melakukannya, ya, maka di situ terdapat tajalli. Bahkan manusia itu bisa menjadi tempat bertajalli, ya, mazhar tajalli daripada sifat-sifat Allah. Bahkan juga sifat-sifat fi'al Tuhan, tindakan Tuhan. Ya. Misalnya ada dalam salah satu ayat Quran yang mengatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau ya Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah lah yang melempar. Di situ Nabi Muhammad adalah menjadi tempat bertajallinya af'al Allah. Jadi walaupun secara historis ada Nabi Muhammad yang melempar, tetapi pada hakikatnya Tuhanlah yang melempar. Karena apa? Karena Nabi melakukannya tidak atas dasar hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu sehingga apa yang muncul adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dimana kalau manusia sudah bersih dari sifat-sifat hawanya, membersihkan diri dari egoismenya, dari nafsu-nafsu rendahnya, maka yang akan muncul dari tindakan itulah seolah-olah tindakan Allah. Tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Ghazali dalam bukunya Tazkiyatun Nafs itu yang diterjemahkan, yang disadur oleh Said Hawa kalau tidak salah, mensucikan jiwa, itu membagi tatahur, tahakkuk, dan takhalluq. Jadi mungkin sejajar dengan takhallul, tahallul, tajalli. Jadi pertama adalah tatahur, membersihkan diri, ya, kemudian tahakkuk, merealisasikan sifat-sifat Allah, dan kemudian takhalluq, mengikuti, mencerap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini adalah amalannya orang-orang sufi, ya, atau disebut ibadah ibadah sufistik tadi, oleh panitia disebut ibadah sufistik. Jadi berbeda, dan perbedaan itu juga mengandung berimplikasi pada tingkatan ibadah mereka. Ya, Al-Ghazali misalnya mengatakan puasa itu ada 3 macam. Ya, ada puasa awam, ya, kebetulan kita lagi puasa ya. Puasa khawas dan puasa khawasul khawas. Nah, puasa awam adalah puasa yang menahan diri dari tidak minum, tidak makan, tidak berhubungan seks dengan istri waktu siang. Sekedar itu. Tapi kalau ibadah khawas itu adalah menahan dari segala, ya, panca indera, semua anggota badan kita daripada melakukan dosa. Ya, menahan pandangan, pendengaran, dan sebagainya. Nah, jadi tidak cukup hanya dengan menahan nafsu dan haus dan lapar saja, tapi semua tingkah laku kita, perbuatan kita yang buruk, ya, nah, itu kemudian di stop, ya. Nah, tetapi ada lagi
puasanya orang khawasul khawas, kata Ghazali. Nah, puasanya orang khawasul khawas itu akan menganggap menganggap batal kalau dia sejenak saja melupakan Tuhannya gitu. Nah, kalau kita kan kebanyakan yang bukan Tuhan diingat ya, malah justru yang selain Tuhan. Berarti kita memang mungkin baru masuk ke dalam puasa orangnya awam saja gitu. Tetapi kalau artinya gini, Al-Ghazali mengatakan itu untuk melihat betapa intensnya ibadahnya para sufi itu, tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan dahaga, tetapi adalah mengingat Allah. Zikrullah itu sepanjang masa selama berpuasa tersebut. Nah, oke. Nah, terakhir yang saya ingin sampaikan juga, nanti kita lebih banyak diskusinya ya nanti ya, banyak pertanyaan barangkali seperti itu. Yang terakhir adalah mengenai metode sofistik untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang diperoleh oleh sufi itu biasanya tidak disebut ilmu, tetapi ma'rifat, ya, ma'rifatullah. Maka disebut arif billah, ya. Sufi itu disebut arif billah. Apa itu ma'rifat dan apa bedanya dengan ilmu biasa? Ma'rifat itu adalah pengetahuan sejati, ya, yang diperoleh melalui intuisi, ya, secara langsung. Ya, maka disebut laduni, ya. Ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang langsung Allah berikan ke dalam hati seseorang. Kalau kepada Nabi ya wahyu, kepada sufi barangkali ilham. Tapi itu diberikan secara langsung melalui iluminasi. Jadi ada semacam pancaran cahaya, gitu. Masuk langsung ke dalam hatinya. Nah, tetapi itu menurut para sufi tidak bisa dilakukan semata-mata oleh usaha manusia. Ya. Jalaladdin Rumi pernah bercerita ya, bahwa di satu hari ada kabar yang mengatakan bahwa ada mutiara di laut, dan orang-orang berbondong-bondong datang ke laut untuk mendapatkan mutiara itu. Berhari-hari mereka keliling di pantai gitu, mana kok mutiaranya nggak pernah ada. Nah, maka datanglah seorang yang bijak. Dia bilang mutiara nggak mungkin lah, ya, bisa didapatkan hanya dengan melihat laut. Dia ada di dasar laut dan dia ada dalam sebuah kerang. Untuk mendapatkannya kita harus bisa menyelam. Kalau tidak ya kita butuh mursyid, butuh ahli yang bisa menyelam. Nah, tetapi walaupun kita sudah bisa menyelam dan kita mendapatkan kerang di dasar laut, belum tentu ada mutiaranya. Karena apa? Karena itu untuk mendapatkan mutiara atau ma'rifat itu, kita harus mempunyai keahlian yang mumpuni, tetapi juga harus beruntung. Ya, hanya mereka yang beruntung yang bisa mendapatkan kerang ada mutiara di dalamnya. Karena tidak semua mutiara itu semua kerang ada mutiaranya. Oleh karena itu maka ma'rifat tidak bisa dicapai semata-mata oleh usaha manusia lain, dan dengan filsafat juga lain. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh itu? Kita hanya bisa melakukan persiapan, isti'adat. Bagaimana? Saya pernah mengilustrasikan di dalam buku saya Menyelami Lubuk Tasawuf, ya, di mana saya menggambarkan hati sebagai jendela, hati sebagai jendela kaca rumah kita. Ya, jadi hati itu gambarkanlah kalau misalnya kita punya rumah, kita pasang genteng kaca, ya. Itu maksudnya untuk apa? Untuk mendapatkan cahaya matahari supaya masuk ke dalam rumah kita. Apakah ada jendela kaca di dalam diri kita? Ada, yaitu hati manusia. Hati manusia berpotensi untuk menerima cahaya daripada Allah. Tetapi bayangkan, kalau selama hidup kita nggak pernah membersihkan kaca hati kita, apakah cahaya bisa tembus? Mungkin sudah 1 senti debunya, ya kan? Jadi walaupun ada cahaya, itu sia-sia. Tidak akan tembus menerangi jiwa kita. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan adalah istiadat.
persiapan, yaitu setiap hari kita bersihkan hati kita. Sehingga ketika ada cahaya, Allah berkenan memasukkannya ke dalam hati kita, langsung ke dalam hati kita. Nah, jadi tidak bisa kita paksa, ya walaupun misalnya ada kaca, ada matahari, tapi bisa saja ada hujan, ada awan, sehingga tidak masuk. Nah, lagi-lagi di sini kita harus mendapatkan perkenan dari Allah untuk mendapatkan ma'rifat. Jadi tidak hanya semata-mata usaha manusia, tapi juga harus mendapatkan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya ilmu yang biasa dengan ilmu ma'rifat ini. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi iluminasi, penyinaran ilmu hati ke dalam hati kita, maka yang terjadi adalah disebut mukasyafah. Mukasyafah itu kasful mahjub, ya, menyibak tirai. Jadi dalam hati kita tuh banyak tirai, ya. Bahkan dalam buku Mishkatul Anwar, Al-Ghazali mengatakan ada 70 hijab antara kita dengan Tuhan. Ya, 70 hijab. Bahkan di hadis yang lain ada 70 ribu hijab. Al-Ghazali menjelaskan itu di bagian kedua dari Mishkatul Anwar, menjelaskan 70 hijab itu apa saja. Itu adalah konsep Tuhan yang keliru. Ya. Saya tidak akan uraikan terlalu panjang, ya, tapi baca saja itu buku Mishkatul Anwar yang sekarang sedang dibaca oleh, kalau tidak salah, Ulul Absar Abdallah, ya. Diikuti, itu bagus sekali. Ya. Jadi mukasyafah itu ada sebagian daripada usaha kita, tapi juga ada perkenan dari Allah. Ya. Innallaha yahdi man yasha. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Bagaimana hidayah itu muncul? Dalam buku Mishkatul Anwar itu sebenarnya Al-Ghazali memberi petunjuk bahwa hidayah itu bisa diperoleh melalui cahaya-cahaya Allah. Ya, di dalam surat An-Nur ayat 35 dikatakan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamishkat. Ya. Permisalan cahayanya itu seperti mishkat, ceruk. Di dalam gua ada ceruk, ada tempat, ada rongga. Fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Ya. Al-misbah fi jujaz. Ya. Apa lampu itu dalam kaca dan seterusnya, ya. Bahwa kaca itu seperti kaukabun zuriyun, jadi bintang yang berkelip yang disulut oleh sajarah mubarakah, ya kan. Zaitunahu, yang minyaknya hampir menyala walaupun tidak disentuh oleh api. Nah, itu dijelaskan oleh Ibnu Sina. Itu saya sudah menulis buku ini, tafsir sofistik tentang ayat cahaya ini dalam buku jurnal yang diasuh oleh Pak Qurasyab, jurnal studi Quran kalau tidak salah. Saya pernah menulis itu. Ya. Jadi mishkat itu adalah indra. Ya, kenapa indra itu hampir semua indra ada di dalam lubang, gitu, ya kan? Mata di dalam lubang hidung, dalam lubang telinga dan sebagainya. Maka mishkat itu menurut Al-Ghazali itu adalah mengibaratkan adanya indra. Dan misbah itu adalah akal. Ya. Kemudian akal itu di dalam kaca, maksudnya seperti lampu yang dikasih semprong, ya. Ya. Dan itu semprong itu adalah yang disebut imajinasi. Nah, kalau semprongnya dibersihkan setiap saat, maka dia akan menambah terang cahaya daripada lampu itu. Ya. Tapi kalau tidak dibersihkan, maka akan meredupkan cahaya akal itu. Ya. Nah, ada lagi syajarah mubarakah. Jadi kaca itu berkelip seperti bintang dan yang cahayanya disulut dari syajarah mubarakah. Apa syajarah mubarakah itu? Al-Ghazali, syajarah mubarakah adalah al-quwatul fikriyah, daya fikir. Sehingga dari daya fikir ini muncullah cabang-cabang ilmu sebagaimana syajarah mubarakah itu, ya. Pohon yang berkah itu yang banyak cabangnya. Jadi dari situ. Kemudian dia bicara tentang zaituna. Apa zaituna? Zaituna itu adalah al-quwatun nabawi al-qudsi. Kekuatan intuisi Nabi yang suci.
yang belum disentuh api sudah mau nyala, gitu kan. Nah, ini mengingatkan saya kepada pernyataan para filosof ketika berbicara tentang nubuwah, kenabian. Nabi itu tidak perlu belajar seperti para filosof untuk bisa memahami hal yang sulit seperti filsafat. Dia tanpa belajar sudah bisa berhubungan langsung dengan malaikat Jibril. Nah, itu seperti itu. Zaituna itu merujuk kepada kekuatan Nabi yang suci. Maka filosof seperti Ibnu Sina mengakui bahwa Nabi itu mempunyai intuisi suci. Nah, karena itu nurun ala nurin. Jadi Nabi Muhammad itu cahaya di atas cahaya. Tapi di dalam ayat itu katakan Allah akan memberi petunjuk melalui cahaya-cahayanya. Jadi hidayah itu sebenarnya bisa diperoleh oleh kita baik melalui indera, akal, imajinasi, daya pikir, dan intuisi gitu. Jadi hidayah itu harus bersinergi ya. Jadi semua daya-daya yang ada di manusia itu bisa menjadi sumber petunjuk. Ya. Kalau kita kan hidayah itu tunggu aja. Nanti kalau ada hidayah seolah-olah datang begitu saja gitu. Jadi dari buku Miskatul Anwar itu saya seolah-olah menangkap isyarat bahwa sebenarnya hidayah itu harus dicari oleh kita juga ya. Walaupun akhirnya Allah menentukan, tapi harus ada jalan untuk menuju ke arah sana. Nah, apa yang terjadi setelah mukasyafah? Maka ada musyahadah. Ya, mukasyafah itu penyingkapan. Begitu kita kemudian disingkapkan, maka nampaklah kebenaran itu. Ya, itulah yang disebut ma'rifah. Ya. Nah, bedanya ma'rifah, ilmu intuisi dengan ilmu akal adalah bahwa ilmu akal itu selalu ada jarak antar subjek dengan objek. Ya. Karena kalau kita misalnya mau mengetahui sesuatu, maka akal mengetahui sesuatu melalui simbol, nama, huruf. Ya. Padahal itu beda antara nama dengan yang dinamai. Ya. Kalau Rumi itu mengatakan, bisakah kita memetik mawar dari M-A-W-A-R? Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya kalau kita mau memahami mawar, jangan dari tulisan mawar gitu, M-A-W-A-R. Datanglah ke kebun bunga. Nah, di situ kita bisa menyentuh langsung. Pengetahuan intuitif adalah pengetahuan yang langsung. Karena itu maka disebut ilmu huduri. Knowledge by presence. Karena apa? Karena objeknya itu ada di dalam diri kita dan menyatu dengan diri kita. Sehingga tidak ada jarak antara subjek dan objek. Di situ subjek dan objek, al-aql wal ma'qul itu adalah bersatu. Seperti dikatakan oleh Mullah Sadra. Nah, barangkali ini sebagai pemancing ya untuk diskusi kita. Saya akan cukupkan segitu dulu. Nah, sehingga kita saya ingin memberikan beberapa waktu untuk melakukan tanya jawab. Mudah-mudahan berkenan. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa sekali tadi uraian dari Prof. Mulyadi Kartanegara. Seolah-olah ini menghentakkan jiwa kita yang mungkin sangat berpikir materialistis atau mungkin juga selalu melihat kehidupan ini secara materi gitu ya. Nah, jadi proses-proses yang bersifat sofistik ya itu ternyata tidak mudah juga ya kalau kita mendengarkan uraian tadi ya. Jadi kita harus membersihkan noda-noda ya di dalam jiwa kita. Kemudian menghiasinya dengan akhlakul karimah atau perilaku yang mahmudah ya tadi, dan barulah sampai kepada tahap tajali dan seterusnya. Tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi Kartanegara tadi adalah semuanya poin, jadi saya tidak bisa mencatat satu persatu. Bapak Ibu sekalian, saya membuka sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu 30-40 menit. Di ini yang hadir ini banyak sekali, ada Prof. Yunan juga ini yang hadir ya. Ya, saya tadi melihat ada, Pak Yunan. Apa kabar Pak Yunan? Pak Yunan ini dosen saya dulu. Ya, aduh, udah lama sekali nggak jumpa nih dengan Pak Yunan nih.
Pak Yunan itu yang menguji saya, risalah saya dulu di Sarjana Muda. Takzim saya. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan bisa raise hand atau bisa menyampaikan dulu lewat chat, bisa kami persilahkan kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa, kami persilahkan. Kalau ada saya kira ini momen yang sangat baik sekali untuk menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Mulyadi Kartanegara terkait dengan dua tema besar ya, tradisi keilmuan Islam di satu aspek dan juga tradisi sufistik di aspek yang lain, dan bagaimana kita ini menjadikan dua tradisi ini menyatu dalam diri kita gitu. Silakan Bapak. Nah, ini Pak Toto Tohari ya. Oke, Pak Satu, Pak Toto Tohari. Ada lagi Bapak Ibu? Karena peserta kita alhamdulillah ada 152 yang join, jadi saya tidak bisa melihat semua. Silakan, siapa lagi selain Pak Toto? Oke, baik, mungkin nanti ada. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Toto. Silakan Pak Toto, dia mau menyampaikan langsung, silakan. Pak Toto Tohari, bisa nyambung? Oke, nampaknya belum nyambung. Mute itu masih mute, mungkin harus. Oke, masih ya. Dulu. Ya, nanti kalau sudah siap Pak Toto bisa ini. Oke, sudah siap Pak Toto, silakan diaktifkan audionya. Sudah terdengar Pak? Oke, sudah. Ya, silakan. Baru ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Izin Pak Mul, Prof Mul, saya Toto, Prof Mul. Ya, Toto. Iya. Aduh, ini. Ya, silakan Pak Toto. Iya. Pak Mul, Prof Mul, saya ingin mungkin ingin supaya minta lebih kejelasan ya terkait dengan tajali ya. Apakah dalam diri kita ini ada tajali Tuhan ya, yakni sifat Allah yang secara fitrah itu sudah masuk kepada diri kita ketika kita berusia 4 bulan, di mana ruh yang ditiupkan oleh Allah itu ke dalam kandungan, sehingga pada hakikatnya kita itu memiliki sifat-sifat ketuhanan yang melekat kepada diri kita ya. Sehingga hakikat manusia itu pada dasarnya kita memiliki sifat kebaikan yang telah Allah berikan kepada diri kita. Apakah itu seperti itu Pak yang disebut dengan tajali yang melekat kepada diri manusia? Itu saja sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Toto. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada hadis Nabi mengatakan takhallaku bi akhlaqillah ya. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Itu maksudnya apa itu? Maksudnya adalah bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat yang baik ya, yang bisa ditiru. Tidak semua sifat Allah itu bisa ditiru oleh manusia, tapi ada sifat-sifat yang baik yang kadang-kadang Allah sendiri juga memerintahkan kita ya. Misalnya dikatakan ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu, ya kan? Itu berarti kan kita memang dimungkinkan untuk bisa meniru sifat-sifat Allah. Ya kan? Bahkan Iqbal mengatakan kalau ingin mau jadi manusia besar bukan dengan membunuh Tuhan seperti kata Nietzsche, tapi dengan mengadopsi ya, dengan mencerap sifat-sifat Allah. Ya kan, Rahman dan Rahim ya, kasih sayang. Bagaimana kita juga mengembangkan sifat kasih sayang pada Allah gitu kan. Bahkan sifat kehidupan Tuhan yang abadi kita juga bisa meniru. Misalnya dengan menulis kita mengabadikan hidup kita misalnya ya gitu. Tapi tajali itu memang harus ada syarat. Ya, tidak semua perbuatan kita itu menjadi tajali Allah. Hanya tindakan yang kita lakukan semata-mata karena mengikuti perintah Allah dan bukan berdasarkan kepada hawa nafsu kita, itu yang berpotensi untuk menjadi tajali. Jadi menurut Abdul Karim Al-Jili dalam punya Al-Insanul Kabir, itu hanya
perbuatan yang kita lakukan bersih daripada hawa nafsu, itulah yang akan kemudian menjadi tempat tajalli. Kita bisa menjadi tempat tajalli bukan hanya sifat Allah, tapi ada tajalli af'al, tajalli asma, dan tajalli sifat. Bahkan tajalli zat ya kalau tidak salah. Nah, apa contohnya ya? Tadi saya katakan ketika dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar ya Muhammad ya, tapi Allah lah yang melempar. Jadi ketika kita lakukan sesuatu demi melaksanakan perintah Allah semata dan bukan karena hawa nafsu kita, maka itu boleh dikatakan sebagai tajalli. Maka hakikatnya itu bukan Nabi Muhammad yang melempar itu, karena Nabi Muhammad melempar karena disuruh oleh Allah ya, semata-mata hanya mengikuti perintah Allah. Jadi syaratnya adalah kita membersihkan diri kita dari nafsu, dari hawa ya. Dan hawa itu egoisme adalah berhala yang paling besar. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya digambarkan ya tajalli asma, misalnya al-halaj itu begitu dia fana ya, kemudian dia baqa dengan Allah, maka dia tidak merasakan dirinya ada. Ya. Maka pada saat itu dia mengatakan anal haq, aku adalah creative truth, kebenaran, aku adalah Tuhan. Ya. Nah, ketika itu maka nama dari Al-Halaj, Abu Mansur Al-Halaj terhapus, kemudian digantikanlah dengan nama Allah. Jadi dia sudah tidak menyadari keberadaan dirinya. Nah, karena apa? Fana. Maka dia baqa dalam diri Tuhan. Nah, ketika itulah maka asma Allah, nama Allah itu bertajalli pada diri Al-Halaj. Demikian juga seperti tadi dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Karena Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, maka apa yang dikatakan bisa dikatakan sebagai wahyu daripada Allah. Karena itu hadis menjadi binding ya, menjadi sumber yang kuat. Karena apa? Karena Nabi tidak berbicara. Nah, ketika para sufi ya melakukan semua yang dilakukan itu tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi semata-mata karena Allah, maka dikatakan bahwa Allah melihat melalui mata mereka. Allah bicara melalui lisan mereka dan Allah mendengar melalui telinga mereka. Jadi mereka itu menjadi sebagai instrumen mazhar tajalli, tempat bertajalli. Bagaimana itu mungkin? Itu karena Allah dikatakan khuliqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam melalui suratnya, bentuknya. Maka disebut teomorfis menurut istilah Sayyidina Nasir. Manusia itu adalah teomorfis. Jadi mempunyai bentuk surah Tuhan. Dengan itu maka manusia bisa menirukan sifat-sifat Tuhan tertentu. Ya, bisa mencerap sifat-sifat Allah. Dan kalau itu dilakukan tanpa melibatkan hawa nafsu, maka disitulah manusia bisa menjadi tempat bertajalli, mazhar tajalli daripada sifat, af'al maupun asma Allah. Nah, begitu ya kira-kira Pak Toto ya. Baik, Prof. Mul, ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Oh iya. Saya ingin membacakan langsung ini dari Pak Tirta Anhari, Prof. Mulyadi, katanya bagaimana menjadi anak muda yang irfani di zaman teknologi seperti sekarang ini gitu. Jadi hampir bahkan anak-anak muda Muslim mungkin kurang mengenal ini tradisi irfani ya. Jadi bagaimana kira-kira? Nah ini nanti sekaligus saja barangkali Prof. Kemudian yang berikutnya ini dari maaf ini Ihsani apa Irfani sih? Irfani, Prof. Irfani. Oke, Irfani. Ya. Kemudian yang kedua dari Pak Jainul ya. Mohon dijelaskan Prof tentang ilmu hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Apakah ilmu tersebut diberikan kepada hamba Allah yang dikehendaki saja gitu. Nah, kemudian ini yang kedua mungkin nanti sekaligus. Kemudian ini dari Melinda, Ibu Melinda Rahmawati. Ini panjang sekali nih. Saya kira nanti Ibu Melinda mungkin bisa menyampaikan langsung sehingga poinnya ini beliau sangat panjang sekali menarasikan. Nah, saya bacakan yang terakhir. Setelah ini Bu Melinda mungkin bisa menyampaikan langsung. Yang terakhir dari
Pak Abdul Halim Sani, ini dosen dari Fakultas Psikologi. Prof mau minta tanggapan tentang pertama, bagaimana kontekstualisasi tasawuf dalam keilmuan sosial humaniora. Bagaimana kontekstualisasi ya, Prof. Kontekstualisasi tasawuf dalam keilmuan sosial humaniora, katakanlah seperti psikologi yang cenderung sekuler gitu. Nah, mohon tanggapan. Yang kedua, kata beliau, untuk bisa memperoleh ma'rifat dilakukan dengan tarikoh dan harus pakai mursyid atau guru tasawuf kah gitu. Oke, baik, saya kira itu Prof. Nah, sebelum dijawab karena mungkin waktu kita, saya persilahkan ke Bu Melinda. Ya, inti pertanyaannya, Bu. Ya, inti pertanyaannya. Silakan Bu Melinda, bisa disampaikan langsung, kami berikan kesempatan. Oke, ada bisa nyambung deh. Oke, silakan. Mohon izin. Sebelumnya Ralan, saya bukannya ibu, tapi saya mahasiswa aktif semester 6. Iya. Iya. Jadi begini, Pak, sebenarnya inti dari pertanyaan saya itu adalah bagaimana sih ketika tasawuf itu selain menuntun manusia untuk mengerti tentang sang pencipta, karena kan kalau saya melihat dari pandangannya Buya Hamka ya, karena saya baru membaca itu hanya mengenai tasawuf dan sofistik. Tetapi juga tasawuf ini juga mampu menjadi penuntun dalam mempelajari sebuah keilmuan. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Ya. Oke. Ya, mungkin sudah menangkap, Prof. Ini nampaknya ada 4 pertanyaan. Mudah-mudahan Prof bisa mencatat poin dari pertanyaan. Ya. Jadi silakan. Irfani ya, yang pertama yang mengenai Irfani ya, kalau tidak salah ya. Jadi Irfani ini istilah yang digunakan oleh pemikir Iran ya untuk tasawuf gitu. Kalau di Sunni itu tasawuf, kalau di sana Irfani. Jadi ya ma'rifat mungkin maksudnya sih. Tapi itu merujuk kepada metode intuitif ya, metode intuitif. Jadi intuisi itu akan menangkap pengetahuan, hakikat daripada pengetahuan itu berbeda dengan akal dan juga berbeda dengan indera. Ya. Jadi ada yang bisa ditangkap oleh indera, ada yang bisa ditangkap oleh akal, tapi tidak oleh indera. Ada juga yang bisa hanya ditangkap oleh hati, oleh intuisi, tapi tidak bisa ditangkap oleh akal. Ya. Misalnya dalam agama itu ada istilah sakral ya, suci. Ada tempat suci, ya kan, ada bulan suci, kitab suci gitu. Itu hakikat kesucian itu tidak bisa dipahami dengan baik kecuali melalui intuisi, melalui hati yang disamakan oleh Jalaluddin Rumi dengan cinta. Jadi untuk memahami kesakralan Quran, untuk memahami kesakralan bulan suci Ramadan, memahami kesucian Baitullah dan sebagainya, itu tidak bisa kecuali melalui dalam konteks cinta. Ya. Kenapa? Kalau seperti para sufi, kita mencintai Tuhan, maka apapun yang diberikan oleh Tuhan itu akan menjadi sakral. Seperti Quran. Quran itu kan kata-kata otentik dari Allah. Itu bagi para sufi itu seperti surat dari sang kekasih gitu. Nah, kalau kita mencintai sang kekasih kemudian mendapatkan surat, apakah surat itu akan sama saja dengan surat-surat yang lain? Tentunya tidak, ya kan? Nah, disitulah makna kesakralan daripada Al-Quran. Karena dia ada pemberian kekasih, dan kita punya cinta yang besar kepadanya, maka pemberian itu akan menjadi istimewa. Tidak cukup membaca surat kekasih itu sekali, ya, 2 kali. Terus setiap kali membaca pasti ada ide-ide yang baru. Begitulah penghayatan para sufi ketika membaca Al-Quran. Dia selalu dalam membaca Quran dengan penuh kecintaan, itu selalu ada kayak ilham-ilham yang baru-baru gitu. Seolah-olah Quran tidak pernah berhenti diturunkan kepada manusia. Nah, seperti itu. Demikian juga tempat ya. Kalau kita berkunjung ke Ka'bah gitu, ya kan,
kata Syekh Junaid al-Baghdadi, ketika ada yang laporan bahwa dia mengunjungi Ka'bah gitu, Syekh Junaid al-Baghdadi bertanya, ketika kamu sampai ke Baitullah, rumah Allah, kamu melihat yang tuan rumahnya enggak? Melihat pemilik rumahnya enggak? Dia bilang, enggak, aduh katanya kasihan sekali ya, jauh-jauh ingin ketemu teman, tapi yang didapatkan hanya rumahnya saja. Makanya dia bilang, kalau saya akan kembali lagi sampai ketemu dengan pemilik rumahnya, sampai ketemu dengan kasihnya. Nah, ketika kita bertemu di Baitullah dengan kekasih, yaitu Allah yang kita kasihi, maka apakah tempat itu akan sama saja? Tempat itu tidak akan sama. Kalau kita bersama dengan orang yang kita kasihi, maka tempat itu akan menjadi penuh makna. Itulah kesakralan sebenarnya. Jadi sebenarnya irfani itu adalah mengasah kepekaan hati, penuh dengan cinta. Dan kaula muda, milenial bisa itu kembangkan cinta, ya. Jauhkan benci untuk mendapatkan generasi irfani gitu. Ya kira-kira gitu ya. Jadi diasah kepekaan, kasih sayang, ya sifat-sifat baik dari Allah, itu dikembangkan. Dan itu bukan siapapun bisa. Ya. Termasuk kaum milenial pasti bisa ya, mengembangkan sifat-sifat Rahman dan Rahim Tuhan di dalam diri kita. Oke, ya. Kemudian Zainal, ya. Pak Zainal, ilmu hikmah dalam Al-Quran. Jadi begini, ada nabi yang diberi kitab, tapi mungkin tidak hikmah. Tapi ada yang diberi kitab dan hikmah sekaligus. Ya. Dan hukum, seperti Nabi Idris itu, ya kan, itu diberi tiga-tiganya tuh, kitab, hikmah, dan hukum. Hukum itu kekuasaan. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Ya tentu saja Allah akan memberikan kepada dikendakinya. Ya, maka kalau tidak salah Nabi mengatakan hikmah itu adalah seperti benda yang hilang. Rahilah ketika dia temukan. Dan dalam Al-Quran dikatakan barang siapa yang didatangkan hikmah kepadanya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Nah, salah satu yang mendapatkan hikmah, ilmu hikmah dalam Al-Quran itu adalah Luqman. Sehingga Luqman disebut Al-Hakim. Bukan hakim ya. Kalau hakim itu hakim yang di pengadilan. Hakim itu adalah filosof. Bahkan dikatakan oleh Al-Amiri dalam bukunya Kitab Al-Amad Al-Abad. Dia mengatakan bahwa sebenarnya para filosof Yunani, Empedokles misalnya, itu dia mendapatkan gelar Al-Hakim karena dia berguru 15 tahun kepada Luqman Al-Hakim. Yang waktu itu ada di Syria, dan Empedokles itu belajar dengan dia 15 tahun. Sehingga ketika dia kembali ke Yunani, itu dia mendapatkan gelar Al-Hakim, orang mendapatkan hikmah. Jadi hikmah itu ya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu, ya bahkan sebelum Nabi ya. Mungkin para filosof itulah ada mendapatkan juga hikmah. Ya, jadi hikmah itu pemberian Tuhan juga. Maka ya di dalam tradisi ilmu Islam, filsafat itu disebut hikmah. Ada hikmatul isra, ya kan? Ada al-hikmah al-muta'aliyah, ya kan? Dan sebagainya. Jadi apa ya, filsafat yang dikembangkan oleh orang-orang Islam itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks keilahian, gitu. Ya, karena Hermes itu, menurut Al-Amir, itu tidak lain daripada Nabi Idris. Hermes Al-Akbar itu yang sangat dicintai, dihormati oleh para filosof Yunani, itu tidak lain daripada Nabi Idris. Jadi, tasawuf itu, filsafat itu menurut mereka itu selalu terkait dengan tradisi kenabian. Bahkan Pitagoras katanya belajar ilmu metafisik itu dari ashab Sulaiman, sahabat Nabi Sulaiman yang diusir oleh Nebukadnezar ke Mesir, dan Pitagoras belajar dengan mereka. Seperti itu. Ya itulah hikmah ya. Tapi bukan ilmu hikmah yang kayaknya bisa hilang dan sebagainya. Bukan itu ya. Hikmah dalam Al-Quran itu ya ilmu istimewa yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Oke. Kemudian Abdul Halim Sani ya.
bagaimana kontekstualisasi tasawuf dalam ilmu Ibnu khususnya psikologi. Nah, saya di mana ya? Kalau tidak salah, saya waktu berkunjung ke Denver, itu saya mendapatkan buku karangan Robert Fraser, ya, Heart, Self, and Soul. Nah, itu sebenarnya psikologi sufi, ya, psikologi sufi yang dikembangkan oleh Robert Fraser, yang kemudian tahun 2015 saya ketemu langsung satu panel dengan beliau, dengan Pak Malik Badri di UGM. Jadi saya 3 orang waktu itu mengisi panel Islamic Psychology. Dan keistimewaan dari sufistic psychology atau disebut transpersonal psychology itu adalah bahwa psikologi sufi itu jauh lebih melampaui psikologi yang dikembangkan di barat. Kalau di barat itu ya paling banter sampai ar-ruh al-insani, ya. Jadi ada, kalau Sigmund Freud katanya itu ilmu jiwa nafsani, egoistik, ya. Kemudian kalau Abraham Maslow itu humanistik, insani. Tapi ternyata masih ada sir dan sirul asrar, itu yang dikembangkan oleh psikologi sufistik. Tolong bacalah itu buku, ya, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya, Heart, Self, and Soul. Dan dia mengembangkannya dari tarekat Zirahi, ya, yang dia pelajari karena ada syekhnya yang datang ke waktu di California, ya, dan dia mendirikan transpersonal psychology dia masuk Islam, ya, masuk Islam. Robert Fraser masuk Islam. 2 kali saya ketemu di Turki dan kemudian di Yogyakarta. Oke. Kemudian mengenai tarekat, ya, kalau kita mau belajar, katakanlah mau mendapatkan makrifat dan sebagainya atau menjadi sufi, memang sangat dianjurkan untuk masuk tarekat. Ya, karena apa? Karena tarekat itu dikembangkan oleh orang, ya, oleh seorang syekh yang mungkin sudah berhasil menjumpai Allah melalui metode yang mereka kembangkan. Tapi setiap sufi yang datang sampai kepada Allah, mungkin dia mengembangkan metode-metode tertentu. Maka Naqsabandi misalnya akan berbeda misalnya dengan Chistiyah, ya, dengan Saziliyah, dengan Qadariyah, dengan Maulawiyah. Masing-masing mereka punya cara di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mursyid, perlukah mursyid? Kalau kita sudah tahu jalannya, nggak perlu mursyid. Ya. Tapi kalau belum tahu caranya, ya memang harus perlu, mutlak diperlukan mursyid. Kita mau ke Blok M aja, kalau nggak tahu, ya perlu peta, ya. Atau perlu orang yang menunjuk di jalan ke Blok M kemana. Jadi demikian juga, apalagi ini perjalanan spiritual yang kita belum pernah tahu. Barangkali ya kalau nanti kita berjalan sendiri, kita nggak tahu digoda oleh setan, kita nggak tahu membedakan setan dengan malaikat, ya. Setan dengan Tuhan. Nah, mursyid diperlukan karena kita memang belum tahu. Kalau kita sudah tahu, ya tidak perlu mursyid. Tapi kan kebanyakan kita belum tahu jalan spiritual itu. Maka kebanyakan kita memerlukan mursyid. Ya. Mutlakkah mursyid diperlukan? Ya tidaklah. Mungkin mursyid itu bisa berupa buku, ya kan? Kalau bagi orang yang memang cerdas, mungkin dengan mempelajari buku seseorang. Tetapi yang lebih baik memang harus ada mursyid, karena mursyid itu yang tahu mana jalan yang salah, mana yang jalan benar. Jadi dibimbinglah kita ke jalan yang lurus. Seperti itu. Dan ibaratnya begini, kalau kita mau bikin disertasi, itu harus ada pembimbing juga. Nah, kalau udah dapat dokter, barulah kita boleh sendiri. Ya, jadi mursyid memang diperlukan karena kebanyakan kita adalah tidak tahu jalan spiritual itu, suluk. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini dari Ibu Melinda, ya. Ya tentu saja banyak manfaat, ya, banyak manfaat daripada tasawuf itu. Ya, selain untuk membersihkan diri kita, untuk taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah, untuk meneliti jalan spiritual yang benar. Tetapi tasawuf juga bisa merupakan
revealing ya. Revealing itu artinya penyingkapan ilmu apa saja gitu. Ya, saya pernah baca buku Ibnu Arabi ya. Apa tuh namanya? Risalatul Anwar fima yumna al-awamil asra. Jadi dia cerita tentang bagaimana seorang sufi, mungkin dirinya sendiri ya. Bagaimana seorang sufi yang kemudian dia berzikir begitu khusyuknya sehingga dalam zikir itu dia merasa dibawa diperkenalkan ke dunia mineral. Semua batu-batu ya, batu akik, batu zamrud, batu safir, batu apalah semua yang ya, itu memperkenalkan dirinya dan manfaat medisnya, manfaat apa namanya nutrisinya dan sebagainya. Batu memperkenalkan diri. Jadi dia tidak perlu menjadi apa ya ahli apa gitu material atau apa gitu ahli metal gitu. Dengan zikir Allah memperlihatkan semua esensi daripada batu-batuan dan logam-logam. Kemudian katanya kalau kita nggak berhenti terus, nggak merasa puas, maka kita dibawa ke dunia tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuh-tumbuhan ya, semua memperkenalkan namanya, memperkenalkan manfaat untuk medisnya ya, farmakologinya dan sebagainya, kemudian untuk nutrisinya dan sebagainya, memperkenalkan diri. Ya. Kemudian kalau kita tidak berhenti di situ, dibawa ke dunia hewan, dunia manusia, malaikat, bahkan ada kalau tidak salah 23 dunia yang dilampaui ya, dengan semua ilmunya, ya, termasuk melihat neraka, melihat surga dan sebagainya, itu hanya dengan zikir. Artinya apa? Tasawuf, amalan tasawuf itu berpotensi untuk membukakan kita kepada ilmu-ilmu yang begitu luas. Jadi saya setuju juga ya Ibu Melinda, bahwa tasawuf bisa juga menjadi gerbang bagi ilmu-ilmu yang lain. Demikian ya, barangkali yang bisa saya sampaikan menjawab pertanyaan ini. Kalau masih ada waktu, ada pertanyaan. Ya, baik, Prof. Ini masih ada waktu 10 menit. Ini alhamdulillah masih bertahan, ini 151 orang yang bergabung. Ini masih bertahan. Kita 10 menit lagi. Ini ada 2 pertanyaan ini, Prof. Mungkin sekaligus nanti Prof closing. Sangat menarik sekali. Pertama ini dari Bu Dr. Mona, ini nampaknya ini ada cerita ini ya, pengalaman pribadi beliau. Bisa disampaikan langsung Bu Dr. Mona? Ini dosen Fakultas Kedokteran UHAMKA. Silakan Bu Dr. Mona. Oke. Assalamualaikum Prof. Mul. Iya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Prof. Jadi saya pernah dalam satu halaqoh sama seorang Prof juga, ya. Gak usah saya sebut ya Prof namanya ya. Iya. Jadi Prof sedang memberikan tausiah gitu kepada kita. Terus beliau mengatakan seperti ini. Jadi kalau kita itu sedang sholat, kan kita punya kiblat Ka'bah katanya kan. Ya kita kalau mau sholat ya di Ka'bah. Ya, begitu dia ngomongnya, di Ka'bah. Setiap saya sholat ya saya berada di Ka'bah gitu. Jadi intinya beliau mengatakan, mungkin yang Prof bilang tadi mursyid atau ya guru tarikat ya Prof ya. Tapi saya tidak memahami gitu apa sih yang beliau omongin. Bahwa beliau mengatakan bahwa kalau kita itu bisa khusyuk di dalam sholat, otomatis tubuh kita ini akan berpindah ke Ka'bah. Nah, itu gimana Prof? Menurut Prof seperti apa gitu? Apakah memang ada hal seperti itu, tapi saya belum paham, atau bagaimana Prof? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab Prof, ini ya silakan. Sekaligus pertanyaan dari Dr. Jaja Nurjana ini. Mohon Prof berikan penjelasan hubungan sains, filsafat, dan tasawuf dalam kaitannya dengan integrasi ilmu. Ini mungkin pertanyaan yang sangat menarik terakhir. Nah, 2 pertanyaan Prof, mungkin nanti juga sekaligus closing. Silakan Prof. Oke, ini yang pertanyaan pertama ini memang apa ya? Ini kan pengalaman spiritual ya, dan itu sifatnya sangat personal ya. Kita yang tidak mengalami tidak bakal kemudian paham ya gitu. Jadi memang ilmu tasawuf itu gitu. Kita harus mengalami untuk bisa paham.
Kayak jatuh cinta, kita ingin tahu cinta tapi nggak pernah jatuh cinta, nggak bakal tahu cinta itu apa. Sama seperti kalau kita mau tahu manis tapi belum pernah mencicipi gula, nggak bakal tahu. Walaupun kita tahu unsur-unsur gula dan sebagainya, itu bukan di situ. Jadi zauk, dia adalah rasa. Jadi kalau kita nggak mengalami sendiri, itu ya memang nggak bakal paham gitu. Tetapi kan begini ya, kalau dalam ilmu irfani itu kan ada istilah khuduri ya, ilmu khuduri. Jadi kalau kita mencintai Allah, Allah itu hadir dalam hati kita, hadir di dalam hati kita. Dan menurut para sufi, sebagian sufi, hati kita itulah Ka'bah, gitu. Ka'bah spiritual itu adalah hati kita. Jadi kalau kita khusyuk, ya kan, ya kita di dalam Ka'bah, tapi dalam arti Ka'bah ini ya yang spiritual gitu. Dan Allah hadir di situ gitu. Nah mungkin dengan cara begitu kita bisa memahami ya, tapi ya kalau kita benar-benar ditransport gitu tubuh kita ke Ka'bah, ya mungkin susah ya. Tapi pemahamannya adalah bahwa menurut para sufi itu hati manusia itu nurani, itu suci. Kalau kita bersihkan itu bisa menjadi sebagai Ka'bah spiritual. Itulah sebabnya Jalaluddin Rumi misalnya itu kan tariannya muter sendiri ya. Itu seperti tawaf bagi mereka itu. Di tawaf mengelilingi Ka'bah yang hakiki, yang sejati adalah di dalam hati manusia. Dan Allah hadir di situ. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke sana. Kalau kita menghayati bahwa hati manusia itulah Ka'bah, maka ya konsekuensinya jangan sakiti orang. Dong. Jangan sakiti hati orang, karena menyakiti hati orang sama dengan meruntuhkan Ka'bah atau dinding Ka'bah dan sebagainya. Tapi maksudnya begitu. Secara spiritual kan kita nggak terbatas. Iya, betul. Ya, kita bisa hadir di mana saja. Bahkan kita bisa menghadirkan Allah. Ya, kalau kita mencintai Allah, Allah hadir. Kalau kita mencintai seseorang itu jauh, itu kan ada dua. Ada yang jauh, tapi ada yang hati ya, dekat di hati ya. Jauh di mata, dekat hati. Kalau kita mencintai Allah, maka Allah ada hadir di sini. Nggak perlu ke Ka'bah sana. Hati kita adalah Ka'bah. Itu pemahaman saya begitu, Bu. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya. Memang yang begini perlu dijelaskan, kalau enggak ya susah juga. Oke, yang terakhir nih menarik ya. Jadi saya tadi di atas saya menyinggung tentang sumber ilmu. Sumber ilmu itu indera, akal, dan hati. 3 alat pengetahuan itu, sumber ilmu ini itu ada di dalam satu person, dalam satu pribadi. Indra ada di dalam diri kita, akal ada dalam diri kita, hati ada dalam diri kita. Itu saja bagi saya sudah menunjukkan bahwa ketiga ilmu itu bisa diintegrasikan. Alatnya ada dalam satu diri, kenapa nggak bisa? Ya kan? Maka kemudian kalau kita mendaya gunakan indera kita dengan sebaik-baiknya, maka yang akan dihasilkan adalah sains. Kalau kita mengasah nalar rasional kita dengan baik, maka kita akan menjadi filosof, dan hasilnya filsafat. Kalau kita mengasah kepekaan dan persepsi intuitif, maka kita akan berakhir menjadi sufi. Ilmunya adalah tasawuf. Dan ketiga-tiganya itu bisa diintegrasikan. Ya. Tapi jangan seperti ini. Ketika kita menjadi saintis, kita seolah-olah hanya sains saja yang benar. Filsafat apa itu? Bullshit. Tasawuf bullshit. Demikian juga kalau kita jadi sufi, jangan kemudian seolah-olah hanya tasawuf saja yang akan mendapat kebenaran. Tidak, filsafat juga. Jadi kalau saya pernah menggambarkan, katakanlah misalnya kita nonton film. Film ini tentang Allah, tentang al-haq, kebenaran. Tapi layarnya 3. Ada layar yang dekat, ada yang tengah, ada yang layar yang jauh. Layarnya transparan sehingga kita bisa menangkap 3 gambar dari film yang sama. Apakah kira-kira sama penampakan dari layar dekat yang sedang dan jauh? Pasti tidak sama. Ya. Yang dekat mungkin hanya ada cahaya saja yang nampak. Ya kan? Mungkin yang di tengah agak baur, dan kemudian yang ketiga mungkin nampak jelas ya seperti dunia indrawi. Maka kebenaran Allah yang ditangkap oleh indra itu adalah berupa
alam semesta ini. Alam semesta itu adalah gambaran dari film kebenaran itu sebenarnya yang bisa ditangkap oleh indera. Kemudian akal menangkap dengan cara yang lain, hati menangkap dengan cara yang lain. Tetapi ketiga-tiganya itu mengandung unsur kebenaran. Maka Allah mengatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang batin adalah Allah, yang zahir juga adalah Allah. Jadi mengatakan bahwa fenomena alam ini adalah Tuhan dalam penyamaran. God in disguise. Jadi memang alam semesta tidak bisa dilepaskan dari sifat keberadaan Allah. Maka alam semesta menjadi ayat, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Tetapi kalau hanya memfokuskan diri pada dunia fisik dan itu dianggap satu-satunya itu adalah keliru. Ya, jadi boleh kita jadi saintis tapi yang rendah hati, yang masih memungkinkan kebenaran filsafat dan tasawuf. Demikian juga seterusnya. Karena apa? Karena sebenarnya sains, filsafat, dan tasawuf itu adalah 3 sumber ilmu yang didapatkan dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau saya sih optimis, Bu. Ya. Bisa kita integrasikan sains, filsafat, dan tasawuf. Dan dalam kenyataan orang seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi itu sudah mengintegrasikan ketiga-tiganya. Mereka itulah saintis, juga filosof, dan juga sufi sekaligus. Ya, mudah-mudahan dengan ini jelas ya apa yang saya maksud dengan integrasi. Kalau tidak, nanti baca buku saya, ada khusus tentang integrasi ilmu, sebuah rekonstruksi holistik. Ya, demikian barangkali ya. Ya, baik, Prof. Mulyadi Kartanegara, terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu kita sudah selesai jam 9 lewat 56 menit. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa tentu mungkin banyak yang ingin ditanyakan langsung kepada Prof. Mulyadi Kartanegara, tapi karena waktu kita terbatas, kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Mulyadi Kartanegara sudah di tengah kesibukan yang padat ya, sempat menyempatkan diri bersilaturahim dan berikan pencerahan kepada kita semua pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa jika ingin menonton kembali penjelasan dari Prof. Mulyadi tadi, itu bisa dilihat di YouTube LPPAIK UHAMKA ya. Nanti akan disimpan di videonya untuk dikirim ke saya juga ya. Ya, baik Prof, siap. Nah, kemudian sebelum saya tutup, insya Allah besok Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa tadarus hari kedua akan diisi oleh Prof. Munir Mulkan, melanjutkan juga materi pada hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kehadirannya. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada Pak Wakil Rektor terima kasih, kepada Bapak Ibu Dekan ada yang hadir, dan Bapak Ibu Wakil Dekan, para dosen, dan semuanya yang hadir, terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan, dan apa yang disampaikan oleh Prof. Mulyadi Kartanegara tadi bisa memberikan semangat bagi kita dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus juga pengembangan pembersihan jiwa ya melalui tradisi ibadah yang bersifat sufistik. Mari kita akhiri kajian atau tadarus multidisiplin kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengisi absensi boleh sambil mengisi absensi, Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof atas ilmunya, atas pencerahannya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya.